Di kaki sebuah gunung yang jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah danau yang tak diketahui banyak orang. Dikelilingi oleh pepohonan tua dan tebing curam. Suasana di sekitar danau ini mencekam. Di kaki sebuah gunung yang jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah danau yang tak diketahui banyak orang. Dikelilingi oleh pepohonan tua dan tebing curam. Suasana di sekitar danau ini mencekam dan penuh misteri. Airnya jernih hingga dasar terlihat menyembunyikan kegelapan yang mengintai di kedalamannya. Warga desa sekitar selalu menghindari tempat tersebut, menganggapnya sebagai tempat terkutuk yang dihuni oleh roh-roh jahat. Namun, rasa penasaran seringkali lebih kuat daripada rasa takut, membawa sekelompok pemuda pada sebuah petualangan yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Inilah kisah mereka, sebuah cerita tentang keberanian, ketakutan, dan kutukan yang menghantui danau di sebuah kaki gunung. Cerita ini berjudul Kutukan Danau di Kaki Gunung. Di kaki sebuah gunung yang jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah danau yang tak banyak diketahui orang. Danau ini dikelilingi oleh pepohonan tua dan tebing curam yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh misteri. Air danau itu begitu jernih hingga dasar danau terlihat, namun ada kegelapan yang mengintai di kedalamannya. Warga desa sekitar selalu menghindari tempat itu, menganggapnya sebagai tempat terkutuk yang dihuni oleh roh-roh jahat. Malam itu, sekelompok pemuda yang penasaran memutuskan untuk berkemah di sekitar danau. Mereka adalah Arman, Budi, Dani, dan Edi. Mereka tidak menghiraukan peringatan dari penduduk desa yang menceritakan legenda menyeramkan tentang danau tersebut. Konon pada malam hari, suara jeritan dan tangisan sering terdengar dari dalam danau. Dikatakan bahwa siapa saja yang mendapati danau pada malam hari akan hilang tanpa jejak. Setibanya di tepi danau, mereka segera mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun. Suasana tampak tenang, namun ada sesuatu yang membuat bulu-kuduk mereka merinding. Udara di sekitar terasa lebih dingin dan sunyi yang tidak biasa menyelimuti tempat itu. Saat malam mulai merambat, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Air danau tampak beriak meski angin tak berhembus. Arman mengusulkan untuk bertenang, menganggap itu hanya hembusan angin dari pegunungan. Namun, suasana semakin mencekam saat Dani melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang berdiri di dasar danau, memandang ke arah mereka. Dengan mata yang kosong, rasa takut mulai menjalari mereka. Namun, rasa penasaran membuat mereka tetap tinggal. Di malam kedua, saat mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras. Mereka terbangun dengan kaget dan menemukan bahwa Edi hilang dari tendanya. Kepanikan melanda kelompok itu. Mereka mencari Edi di sekitar tenda, namun mereka temukan hanyalah jejak kaki yang menuju ke tepi danau dan menghilang di sana. Di tengah pencarian, mereka menemukan sebuah buku tua yang tergeletak dekat tepi danau. Buku itu berisi kisah-kisah seram tentang roh dan kutukan yang menghuni danau tersebut. Dengan semakin banyaknya kejadian aneh dan hilangnya Edi, para pemuda itu mulai memahami bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Namun kutukan di danau itu tampaknya tak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Ketika mereka mencoba pergi, jalan keluar tampak tertutup oleh kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. Setiap langkah mereka terasa berat, semakin berat seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka. Di malam ketiga adalah puncak dari teror yang mereka alami. Suara-suara jeritan semakin jelas terdengar dari dalam danau. Bayangan-bayangan aneh muncul di permukaan air, menari-nari dengan gerakan yang menyeramkan. Arman, Budi, dan Dani mulai merasa putus asa. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang untuk keluar dari tempat terkutuk itu sebelum semuanya terlambat. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara Edi yang memanggil mereka dari dalam danau. Dengan hati-hati mereka mendapati tepi danau dan melihat sosok Edi yang terlihat tenggelam di dalam air. Dengan penuh tekad, Arman berenang untuk menyelamatkan temannya. Namun saat ia mendekat, sosok itu berubah menjadi bayangan gelap yang menyeret Arman ke kedalaman sungai danau tersebut. Budi dan Dani hanya bisa melihat dengan ngeri saat Arman hilang dalam kegelapan. Mereka berdua memutuskan untuk berlari sejauh mungkin dari danau, berharap bisa menemukan jalan keluar dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki. Mereka berhasil mencapai desa dan menceritakan kisah mengerikan itu kepada penduduk desa.
Penduduk desa segera memahami bahwa kutukan danau itu telah bangkit kembali. Mereka melakukan ritual tradisional untuk menenangkan roh-roh yang marah dan mengembalikan kedamaian di sekitar danau. Meski begitu, legenda tentang danau misterius di kaki gunung tetap hidup, menjadi pengingat akan teror yang pernah terjadi di tempat itu. Penduduk desa segera memahami bahwa kutukan danau di kaki gunung telah bangkit kembali. Dengan ketakutan dan kepercayaan, ada tradisi. Mereka melakukan ritual untuk menenangkan roh-roh yang marah dan mengembalikan kedamaian di sekitar danau. Meski begitu, legenda tentang danau misterius di kaki gunung tetap hidup, menjadi pengingat akan teror yang pernah terjadi di tempat itu. Arman, Budi, Dani, dan Edi telah memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa ada kekuatan di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dan harus dihormati. Danau di sebuah kaki gunung tetap berdiri dan menyimpan rahasianya, menunggu jiwa-jiwa pemberani berikutnya yang akan mencoba mengungkap misterinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ferry Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.